Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Aben Base, di mana kita akan mendasari segala aktivitas kita pada hari ini dengan merenungkan akan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema Aksi Seorang Saksi. Firman Tuhan hari ini di dalam Puji dan Janji terambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 6 yang berbunyi, sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tapi takutlah akan Allah. Dan 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 yang berbunyi, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita yang kita jalani, ada beberapa masa yang kita alami. Jika kita bernostalgia ke belakang, ke masa kanak-kanak, kita tentu banyak memiliki kenangan-kenangan yang kita rindukan. Masa kanak-kanak adalah fase kehidupan di mana seseorang sangat mudah untuk meniru apa yang dia saksikan. Satu contoh adalah saat seseorang anak menonton film superhero, lalu menirukan karakter pahlawan favorit mereka. Ketika seorang anak mengidolakan Spider-Man, maka ia akan berusaha untuk meniru karakter tersebut, mulai dari memiliki kostumnya, atau mengikuti gerakan yang Spider-Man lakukan, penampilannya, hingga kepribadian dari superhero Spider-Man tersebut. Bagi sang anak, meniru dan menghayal menyerupai karakter Spider-Man adalah suatu kebanggaan yang membawa kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Lantas, bagaimana dengan kita? Sebagai orang Kristen, sudahkah kita mengidolakan Yesus dan meneladaninya? Setelah kemarin kita diajak untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan, maka hari ini kita dipanggil untuk menjadi pelakunya dalam kehidupan yang nyata. Pada Kitab Pengkhotbah pasal yang kelima dikatakan bahwa perkataan tanpa perbuatan di hadapan Allah bagaikan mimpi atau khayalan yang sia-sia. Itu artinya iman tidak cukup dimaknai dengan perkataan, tetapi harus dinyatakan dalam perbuatan. Lalu selanjutnya, Rasul Petrus bersaksi bahwa kebesaran Yesus bukan sebuah dongeng belaka, tetapi ia benar-benar Raja yang membawa keselamatan bagi alam semesta. Seperti firman yang kita baca tadi dari 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-16. Sebagai saksi Kristus, Petrus tidak hanya menjadi penonton, tetapi beraksi memberitakan Injil kepada dunia. Dia bukan sekedar pewarta. Petrus dengan sukacita meneladani kehidupan dan perbuatan-perbuatan Kristus yang penuh kasih. Walau harus menderita, bahkan dihukum mati dengan cara yang serupa dengan guru yang diidolakannya, yaitu dengan disalib dengan posisi terbalik. Bapak Ibu mungkin tahu mengapa Petrus meminta untuk disalib dengan posisi terbalik. Karena Rasul Petrus tidak ingin menyamai guru idolanya untuk disalib seperti posisi yang Tuhan Yesus
Sukacita terbesar bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus adalah meneladani kehidupannya di dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kita yang penuh kasih kepada sesama. Dengan meneladani Kristus yang adalah kasih di dalam perbuatan nyata, maka hidup kita tidak akan sia-sia, tetapi menjadi kesaksian yang membawa keselamatan bagi dunia. Kita adalah makhluk berdosa yang sia-sia, namun diberikan kesempatan emas menjadi saksi keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan tidak ingin kabar keselamatan hanya berhenti sampai kepada kita. Maka penuhilah hidup ini yang Tuhan telah berikan pada kita dengan melakukan perbuatan kasih. Jadilah saksi yang beraksi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan, penyertaan perlindungan-Mu Bapa, di dalam kami beristirahat dari malam hari hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh membangunkan kami. Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan serta kekuatan kesehatan yang baru Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini kami boleh merenungkan akan firman-Mu Tuhan, yang boleh kami renungkan untuk mendasari setiap aktivitas pekerjaan kami di hari ini, berdasarkan akan firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi saksi-saksi-Mu Bapa, yang memiliki aksi di dalam memberitakan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami bukan hanya sekedar menerima karya keselamatan itu, namun juga memberitakannya kepada setiap orang sesama kami Tuhan, sehingga mereka juga memperoleh keselamatan yang semuanya itu berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk kami selalu melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama kami. Dan terlebih lagi Tuhan, ajarkan kami untuk mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau melakukan segala aktivitas pekerjaan kami pada hari ini Tuhan, berjalan bersama Engkau, dan biarlah Tuhan Yesus yang memberkatinya, sehingga kami dengan penuh sukacita boleh melangkah, beraktivitas, bekerja pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami, biarlah Tuhan Yesus yang menuntun kami, biarlah Tuhan Yesus yang berkarya dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Galang Ninghyang Aben Basi Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap pergumulan-pergumulan yang boleh dihadapi Tuhan. Biarlah kami semua boleh meletakkan setiap pergumulan kehidupan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang menolong kami, biarlah Engkau yang menuntun kehidupan kami Tuhan di dalam kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Baik masalah pekerjaan, baik masalah kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Ajarkan kami untuk kami selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk kami selalu menggantungkan kehidupan kami kepada-Mu Bapa, sehingga benar hidup kami boleh dituntun oleh kasih-Mu, dan setiap pergumulan yang kami hadapi
boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan jalan keluar, yang semuanya itu berasal dari Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah iman kami semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, dan ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu boleh memberkati, boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada, Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap hal yang boleh ada dalam hati kami, Engkau yang mengetahui. Apapun itu Tuhan, kami bawa kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan yang kami lakukan Tuhan, yang melawan kehendak-Mu. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Biarlah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang merupakan juru selamat dan penebus kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah renungan yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi dasar bagi kita di dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita di hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Shalom.